juga viral kan. Masa yang lain-lain rapi ini kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bulbul Effendi. Hari ini di hari Kamis 31 Juli 2025. Pagi ini kita sudah berada di kawasan Harapan Indah Bekasi. Tim Bulbul Effendi pagi ini rencananya akan menuju ke Pulau Timaha dan juga ke Kampung Pulau Kendal. Jadi intinya kita berangkat dari Harapan Indah menuju Babelan, lewatin si Kampung Pulau Kendal ini ya. Karena di sana ada jembatan yang kemarin-kemarin sudah diperbaiki dan katanya sih sudah bisa dilewati. Gak usah banyak lama, gak usah banyak ribet, gas aja langsung kita meluncur ke sana. Oke, let's go. Kita telah sampai di kawasan Pulau Kendal yang gak jauh dari Mutiara Gading City. Dan juga kalau lurus terus kita ke Grand Duta City. Kalau misalkan kalian ingat di video Bulbul Effendi sebelumnya, kita belum bisa lurus langsung nyeberangin sungai, tapi kita harus muter dulu ke perumahan lain. Hari ini sudah bisa langsung, alias jembatan yang kemarin dirobohkan lalu dibangun kembali sudah bisa dilalui oleh warga sekitar. Namun saat kami mendekat ke area jembatan tersebut, ada beberapa warga yang bercerita kepada tim Bulbul Effendi mengenai kondisi jembatan tersebut. Jadi sebelumnya ada pihak dari DPRD Kabupaten Bekasi yang sudah datang melihat dan ya dalam tanda kutip meresmikan ya jembatan ini. Namun yang disayangkan adalah kualitas dari jembatan ini. Dengan dana hampir atau lebih dari 1,4 miliar rupiah, beginilah kondisi jembatan yang dibangun. Jembatan yang berdiri di atas kali Pulau Kendal ini saat ini sudah bisa dilintasi. Seperti yang kalian lihat di sini, motor mobil sudah melintas dengan aman. Namun ada beberapa hal yang dikeluhkan oleh warga, yaitu kualitas jembatan yang dirasa belum jadi 100%. Warga juga menanyakan sumber dana 1,4 miliar rupiah itu dari mana? Apakah dana CSR atau Pemda atau Pemprov? Biar tahu protesnya gimana nanti ke depannya. Ini salah satu yang dikeluhkan oleh warga, tanjakan yang terlalu curam dan juga itu hanya ditimpa kayak semacam tanah semen asal gitu. Jadi pengerjaannya tuh kayak nggak rapi. Dan karena hanya tanah doang, jadi bayangkan ini saat hujan terjadi, betapa licinnya di turunan ini. Terlalu curam dan juga tidak rata. Bisa dilihat di sini lalu lintas sangat padat, sangat padat. Karena jembatan ini menjadi jembatan penghubung antara Babelan Kota dan juga Harapan Indah atau Summarecon Gading Crowd. Bisa dilihat ya di sini ada spanduk yang menunjukkan bahwa anggota DPRD Kabupaten Bekasi telah mengunjungi atau meresmikan jembatan ini. Tapi ini yang terjadi, lihat saja di sini ada kayak belang-belang gitu. Itu tuh besi yang menonjol dan sangat berbahaya sekali sebenarnya. Karena nanti akan semakin tergerus dan besinya akan semakin menonjol dan juga cukup bahaya, terutama untuk bahan motor ataupun mobil. Dana 1,4 bahkan hanya beton utamanya saja tanpa ada beton tambahan ataupun dilapisi oleh aspal. Hanya begini saja. Jadi wajar sekali warga menanyakan kejelasan tentang jembatan tersebut. Oke, dari kawasan Mutiara Gading City kita sedikit berpindah, maju dikit doang sebenarnya ke depan ke kawasan Rawasepat. Kawasan Rawasepat ini seperti yang kalian lihat di pinggir jalan sebelah kanan, fokus ya. Itu ada bangunan-bangunan yang dihancurkan dan juga di sebelah kiri juga sama. Itu yang di sebelah kiri dihancurkan karena memang benar-benar berada di samping sungai. Nah, kenapa cuman yang di situ aja dan yang di kirinya itu nggak dihancurkan padahal sama-sama di samping sungai, kita nggak tahu. Ini kawasan Kali Rawasepat yang masih
masih nyambung sama kawasan Ujung Harapan di Kelurahan Bahagia di video Bulbul Effendi sebelumnya. Oke, selama beberapa menit ke depan fokus ke sebelah kanan ya. Kita maju lurus sampai ke Babelan Kota. Kita akan fokus ke sebelah kanan karena di kawasan Rawa Sepat menuju Pulau Timaha ini bangunan-bangunan sudah dibongkar. Sebelumnya banyak sekali bangunan liar di sini yang sudah dibongkar, baik itu mandiri maupun bersama tim dari Satpol PP Kabupaten Bekasi. Yang di sebelah kiri aman ya, entah kenapa, mungkin kalau memang tidak ada sungai di situ. Ini sekolahan baru juga aman. Nah, ini di perumahan Citra Kerta Residence. Apakah gerbang atau bagian depan itu nggak dibongkar? Kita nggak tahu. Dan juga ini ruko-ruko toko bangunan dan teman-teman ini apakah dibongkar sama seperti yang lain? Kita nggak tahu. Karena kalau kita lihat Pulau Timaha yang benar-benar dibongkar banget semuanya, dan juga kawasan Kali Baru di Tambun Selatan yang juga dibongkar semuanya, ya seharusnya kawasannya juga, kalau misalkan alasannya karena melanggar, ya dibongkar juga seperti di sini. Ini nih sebelah sini belum dibongkar, di sini aja ada toko-toko bangunan. Dan kalau misalkan beneran itu bangunan liar, apakah tidak dibongkar atau memang ternyata bukan bangunan liar, kita nggak tahu. Karena memang sebenarnya sampai ke pertigaan Pulau Timaha itu kalinya tuh kan dari kali Pulau Timaha tuh berbelok ya ke jalan Pulau Timaha. Nah, di sebelah kanan jalan ini apakah ada kali juga, kita nggak tahu beneran. Karena memang kita telusuri dari Google Maps di 2003 belum menemukan kali selebar kali Pulau Timaha yang ini. Nah, kita sudah melewati pertigaan jalan Pulau Timaha, kita nggak masuk ke Pulau Timaha karena memang sudah di sana sudah rata, dan juga kita juga sudah beberapa kali ke sana. Di video ini kita cuman ingin bertanya kepada tentunya Pemkab Bekasi, Pemprov Jabar, Kang Deddy Mulyadi, dan juga seluruh jajaran yang bertugas. Jika kalian bisa tegas di Pulau Timaha dan juga Kali Baru Tambun, apakah kalian juga bisa tegas ke daerah-daerah ini? Ini jelas sekali ya, ada kali ini kali Pulau Timaha. Masih kalian nyambung ke nantinya masuk ke jalan Pulau Timaha. Ini di kali yang juga akan mengaliri dan akan bersambung ke kali Pulau Timaha. Di sini bisa dilihat banyak sekali bangunan yang berdiri. Ada jalan motor, ada bengkel, ada supermarket. Semuanya mendirikan bangunan di atas sungai. Apakah itu ilegal? Kok didiemin? Apa yang boleh ya? Kok bisa di Pulau Timaha dibongkar, kalau ini enggak? Ini kita cuma bertanya saja. Kita tidak menuduh kalau bangunan ini ilegal. Tapi kalau misalkan aturannya kita nggak boleh mendirikan bangunan dekat-dekat dengan aliran sungai, kenapa mereka boleh? Ini lurus terus sampai masuk bertemu. Ini jalan raya Kedaung ya BTW. Di jalan raya Kedaung ini sampai nantinya bertemu ke jalan raya Babelan. Semuanya bangunan semua. Nah, ini sungainya. Oke, sekian video kali ini. Video bertanya kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao.